Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel CCTV Drone ID Lur. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe channel ini supaya tidak tertinggal konten-konten selanjutnya Lur. Ya Lur, hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang ada di drone ini ya Lur. Oke, buat Anda yang mungkin sudah terbiasa menerbangkan drone ini, pastilah masalah seperti ini itu sangat sepele, tapi bagi pemula atau yang baru beli itu pasti akan menjadi kendala tersendiri ya, pasti akan susah. Oke Lur, kita bahas untuk yang pertama Lur. Untuk yang pertama adalah dari GPS-nya. Kenapa? Karena GPS-nya itu agak lama ngeloknya. Ini adalah permasalahan bagi kalian yang pernah beli atau pengguna lama, pasti tahu kenapa GPS-nya susah untuk ngelok. Tapi berbeda dengan yang pemula. Kalau yang pemula itu pas baru menghidupin pasti akan bertanya-tanya, wah kenapa ini kok GPS-nya lama sekali, udah ditunggu udah semenit lebih, kadang sampai 2 menit masih saja belum dapat sinyal GPS-nya. Kenapa? Oke, kita bahas permasalahannya ya Lor. Ya, untuk permasalahannya kenapa GPS tidak bisa ngelok, mungkin buat teman-teman pas menghidupin pertama itu posisinya ada di dalam rumah seperti saya saat ini ya Lor. Nah, pas posisi kita di rumah itu akan susah mendapatkan sinyal GPS karena sinyal GPS itu akan terhalang oleh atap rumah. Nah, gimana solusinya? Ya, kita harus keluar di luar rumah ya Lor. Nah, pas saat di luar rumah, oh gimana nih kok saya udah di luar rumah kok masih belum dapat juga ini, udah ditunggu selama 1 menit lebih tapi tetap saja tidak dapat sinyal GPS. Mungkin buat teman-teman ya yang hidupinnya di luar itu mungkin di sebelah kanannya atau kirinya, depannya atau atasnya itu masih ada pepohonan, jadi sinyal masih terhalang oleh pohon-pohon. Nah, solusinya teman-teman kalau mau ngidupin drone ini itu harus di tempat yang luas supaya GPS-nya itu bisa masuk, bisa terkonek dan drone bisa diterbangkan. Ya, ini adalah pengambilan gambar pas berada di dalam ruangan Lur. Ya, bisa kita lihat di sini kita sangat susah untuk mendapatkan sinyal. Di sini masih kosong ya. Nah, di sini juga ada tulisan waiting for GPS signal. Itu tandanya masih belum ada sinyal, masih menunggu. Memang lumayan agak lama kalau kita di dalam ruangan karena sinyal akan terhalang oleh atap rumah. Jadi kita itu harus keluar supaya kita mendapatkan sinyal GPS. Ya, masih tulisan waiting for GPS signal, masih menunggu sinyal GPS. Memang lama Lur kalau di dalam rumah tuh GPS satelit sinyal weak, GPS lemah ya. Oh, di dalam rumah ya, di kamar saya itu. Ya, dan inilah kondisi saat kita menerbangkan di luar ruangan ya Lur. Ini di area persawahan. Di sini biasanya akan cepat connect atau cepat mendapatkan sinyal GPS ya. Kita udah dapat. Oke. Di sini udah ada tandanya ready to fly. Tinggal kita terbangkan saja. Ya, kita bahas untuk permasalahan yang kedua ya Lur. Oke, untuk permasalahan yang kedua adalah dari wifi-nya. Wifi tidak terbaca di HP. Pas kita hidupkan drone, nah
otomatis kita kan menghidupkan wifi, dan wifi drone-nya itu tidak terbaca di HP. Kenapa? Ya mungkin HP teman-teman itu belum mendukung atau belum support 5G. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, untuk mengetahuinya kita harus masuk ke GSM Arena lewat Google aja ya guys. Oke, kita klik GSM Arena, lalu kita ketik nama HP kita ya. HP kita itu pakai HP apa, seperti punya saya itu pakai Redmi Note 9 ya. Setelah sudah kita cek go ya, lalu kita klik Xiaomi Redmi Note 9 ya. Setelah diklik kita akan scroll ke bawah ya, kita masuk ke COMMS nya ya. Bisa kita lihat di sini ada A per B per G per N per AC dual band, itu termasuk sudah mendukung 5G. Tapi kalau hanya ada AC, dia udah 5G, cuman tidak bisa jauh untuk penerbangannya. Kalau nggak ada AC dan dual bandnya itu belum support 5G ya guys. Oke, perlu kalian tahu ya, harus dicek dulu supaya tahu HP kalian udah support 5G atau belum ya. Oke. Ya lur, kita akan bahas permasalahan yang ketiga, yaitu dari hasil videonya itu jelek atau patah-patah ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin pas teman-teman membukanya itu adalah dari hasil rekaman yang tersimpan otomatis di HP ya, makanya hasilnya itu jelek atau kurang jernih. Karena yang tersimpan otomatis di HP itu adalah kualitasnya masih FHD atau Full HD, resolusinya itu 1080, makanya hasilnya tidak sejernih kayak kualitas 4K ya. Kita bahas permasalahan yang keempat, yaitu memori tidak terbaca di HP ya. Mungkin teman-teman pas memasukkan memori itu memorinya belum diformat, jadi tidak terbaca di HP. Bagaimana caranya agar memori bisa terbaca di HP? Itu adalah memorinya harus diformat, dan formatnya itu tidak melalui PC atau komputer ya. Jadi formatnya itu langsung lewat HP, lewat aplikasinya, nanti tinggal diklik aja ya, nanti akan langsung terhubung ya. Bisa teman-teman lihat di situ ada yang saya kasih panah. Pas teman-teman masukin memori, otomatis kan belum terhubung atau memorinya belum kebaca. Teman-teman bisa langsung klik saja yang dikasih tanda panah itu. Nah, nanti akan diformat lewat situ langsung, jangan lewat komputer atau lewat apa ya, pokoknya lewat aplikasinya langsung. Oke teman-teman ya, selamat mencoba ya. Oke lur, kita akan bahas juga permasalahan yang kelima. Permasalahan yang kelima kali ini adalah kenapa hasil video 4K nya jelek atau patah-patah ya. Mungkin di situ penyebabnya adalah dari memorinya. Kenapa? Karena mungkin memori yang teman-teman pakai itu adalah memori yang KW. Karena kalau memorinya KW biasanya itu memang hasilnya patah-patah, atau mungkin bisa jadi tidak bisa diputar di HP. Jadi kalau pengen hasilnya bagus itu teman-teman harus beli yang ori, atau saya saranin itu yang SD card Extreme, itu akan lebih bagus digunakan di drone ini ya. Atau memori bawaannya pas Anda beli ini itu kan ada memori atau bonus memori, itu akan lebih bagus karena langsung dari yang jual ini ya.
Ya, untuk permasalahan selanjutnya, permasalahan yang keenam. Ya, untuk permasalahan ini adalah drone tidak bisa terbang jauh atau tidak bisa terbang tinggi. Kenapa error? Nah, mungkin ini buat yang pemula ya, otomatis yang pilot drone pemula, mungkin ini belum menyeting ketinggian dan jarak drone ini itu belum disetting. Jadi drone ini belum bisa terbang jauh, maka akan otomatis kembali dengan sendirinya di jarak tertentu ya. Mungkin kalau nggak salah ya, di jarak 20 meter dia akan otomatis return to home. Nah, gimana solusinya? Nah, kita harus buka di aplikasinya langsung dan kita atur buat jarak, ketinggiannya, dan return to home-nya. Ya, kita langsung klik saja titik 3 yang ada di atas. Ya, kita masuk ke parameter. Di sini ada flight distance, flight altitude, dan return altitude. Nah, kita matikan dulu untuk switch-nya ya. Yes. Nah, lalu kita atur untuk flight distance itu penuhin saja sampai 1500 atau pokoknya sampai mentok lah. Nah, untuk flight altitude-nya kita juga tinggiin juga sampai 120. Ya, untuk return altitude-nya atau return to home-nya kita atur di ketinggian nggak usah tinggi-tinggi, 80 meter saja sudah cukup karena di sini paling tinggi pohon itu sekitar 30 meter. Jika di tempat teman-teman ada gedung yang mungkin tingginya ada 80 atau 100 meter, lebih baik ditinggikan saja supaya pas return to home, pas drone kembali itu tidak menabrak gedung ataupun pohon-pohon yang tinggi. Ya, untuk permasalahan selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah di cara mematikan remote-nya ini ya, Lur. Nah, cara mematikan remote-nya. Mungkin buat yang sudah sering memakai drone ini ya, cara mematikannya itu mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau buat yang pemula itu pasti bingung. Pasti pencet-pencet nih yang buat matiinnya ya. Ini kok nggak mati-mati gitu ya. Jadi cara mematikannya itu adalah dipencet 2 kali panjer. Jadi remote ini akan otomatis mati. Ya oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak tertinggal konten-konten berikutnya. Oke, selamat tinggal ya, selamat